Nilai dari 2 pangkat min 3 M pangkat 2 N pangkat sepertiga dan seterusnya jika M-nya 2 dan N-nya 8 adalah, jadi ini saya buat 2 pangkat min 3 ya. Kemudian 4-nya itu 2 pangkat 2. M-nya ini kan pangkat 1 naik ke atas dibagi ya, dikurang ya. M pangkat 2, M pangkat 2 dikurang 1. Kemudian N-nya ini pangkat sepertiga dikurang N pangkat sepertiga dikurang min 2 per 3 ini. Terus dipangkatkan minus 2. Jadi yang atas ini saya gabung aja 2 pangkat min 3 min 2. Ini M pangkat 2. Kemudian N pangkat sepertiga tambah min ketemu min plus. Berarti M pangkat 2 per 3. Jadi 3 per 3 1 ya. Terus pangkat min 2. Jadi 2 pangkat min 5. Masukkan M. M-nya itu 2 berarti 2 pangkat 2. N-nya itu 8 pangkat 1. Pangkat min 2. Kita selesaikan dulu yang ini. Ya, jadinya adalah 2 pangkat min 3. Kemudian min 5 tambah 2 kan min 3. 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan min 2. Jadi ini digabung, 2 pangkat 2 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Jadi ini min 3, ini berarti 2 pangkat 0. Pasang itu enggak cek dulu. Ini kan 1 M-nya M. pangkat 1, Pak. Ya, Pak. M-nya pangkat 1, Pak. Minnya pangkat 1. M-nya. Iya, Pak. 2 pangkat. Oh iya, pangkat 1. M-nya pangkat 1, sorry. Kan 2 kurangi 1 kan 1 ya. Ini 1, jadi 2 pangkat min 4. Min 4 di sini 2 pangkat min 1. Jadi 2 pangkat min 1 kalikan min 2 berarti pangkat 2. Dapatnya 4. Jawabannya B, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Daerah penyelesaian ini pertidaksamaan eksponen ya. 8 pangkat X plus 28 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan X plus 2 kurang dari akar pangkat 3, 64. 64 itu 1/64. Itu kan 1/2 pangkat 6. Naik ke atas jadi 2 pangkat min 6 ya. Jadi saya tulis ini langsung 2 pangkat min 6 dipangkatkan min X min 5. Terus ini dikalikan ke sini, jadi 2 pangkat 3X plus 6 kurang dari, ini saya kalikan ini ya. Jadi 2 pangkat berapa itu? 6X plus 30. Nah, akar pangkat 3 itu berarti dibagi 3. Jadi 2 pangkat 3X plus 6 dibagi 2 pangkat 6 dibagi 2 adalah 2X. 6 bagi 3, 2. 30 bagi 3 adalah 10. Nah, kalau udah seperti ini 2-nya hilangkan. Kita ambil 3X plus 6 kurang dari 2X plus 10. Pindah X-nya ke kiri, angkanya sebelah kanan. 3X min 2X kurang dari 10 kurangi 6. Jadi X kurang dari 4. Jawabannya X kurang dari 4. Jawabannya E. Silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjut soal berikutnya ya. Udah di screenshot ya, lanjut. Himpunan penyelesaian 5 pangkat 2X plus 1 min 6 pangkat 5X plus 1. Ini saya pecah seperti ini. Jadi 5 pangkat 2X dikali 5 pangkat 1 min 6 kali 5 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, 5 pangkat 1 ini saya taruh di depan adalah 5 kali
5 pangkat 2X ini saya buat 5 pangkat X dipangkatkan 2. Min 6 kali 5 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Misal 5 pangkat X adalah Y. Jadi 5Y kuadrat min 6Y plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya. Jadi ini 5Y ini Y. Ya, ini berapa? Satu-satu ya. Ini satu, ini min. Sehingga dapat 5Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 1. Berarti yang pertama Y sama dengan 1/5 atau Y sama dengan 1. Balikin Y itu adalah 5 pangkat X sama dengan 1/5 atau 5 pangkat X sama dengan 1. 5 pangkat X sama dengan 1/5 itu 5 pangkat min 1. Atau 5 pangkat X itu 1 itu 5 pangkat 0. Berarti kita ambil ininya saja. Jadi X sama dengan min 1. Atau ini kita ambil ininya saja. X sama dengan 0. Jadi dapatnya min 1 dan 0. Oke, screenshot dulu nomor ini. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Udah ya, lanjut ya. Jika diketahui persamaan eksponen X min 5, X plus 3, X min 5, X kuadrat min 3, maka nilai X yang memenuhi adalah, ini waktu di kelas 10 pakai syarat sepertinya. Hx sama dengan Fx, Hx pangkat Fx sama dengan Hx sama kali pangkatkan Gx. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaiannya ada 4. Yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Kita masukkan Fx-nya. Fx-nya adalah X plus 3. Gx-nya adalah X kuadrat min min 3. Ya, ini saya pindah ke kanan semua. Jadi ini sama dengan 0. X kuadrat min 3 min X min 3. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min X min 6. Kita faktorkan. 0-nya saya pindah di kanan. Jadi X ini 3. Ini 2, ini min, ini plus. Jadi X-nya dapat min 3 atau X sama dengan min 2. Jadi, X sama dengan 3, satunya X sama dengan 2. Ini. Terus, yang kedua itu Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx itu siapa? Hx itu adalah X min 5 sama dengan 1. Di X-nya 1 plus 5, jadi X-nya adalah 6. Ini yang berikutnya. Terus berikutnya yang ketiga, syarat yang ketiga, itu Hx sama dengan 0, dengan syarat Fx dan Gx-nya nanti keduanya positif. Nah, kita cari dulu Hx sama dengan 0. Hx-nya adalah X min 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 5. Nah, ini kita masukkan ke Fx. Ya, Fx-nya itu adalah X plus 3. Masukkan X-nya 5. Jadi, Fx-nya ini 5 plus 3. Jadi, Fx-nya dapat 8. Ya. Terus syarat berikutnya, masukkan ke Gx. Gx-nya itu adalah X kuadrat min 3. Jadi Gx-nya adalah ya 5 kuadrat min 3. 5 kuadrat 25 kurangi 3 adalah 25 kurangi 3 adalah 25 kurangi 3 22. Nah, di sini ada syaratnya keduanya positif. Hasilnya ini kan ini keduanya positif. Berarti X sama dengan 5 ini memenuhi. Jadi ini memenuhi. Ya, yang saya kasih bulat warna biru ini memenuhi karena X sama dengan 5 sudah memenuhi, dapatnya 8 dan 22, hasilnya positif, keduanya positif. Terus syarat yang keempat.
Syarat yang keempat itu nilai HX sama dengan min 1. Dengan syarat masukkan ke FEGE keduanya genap atau keduanya ganjil. Kita cari HX-nya sama dengan min 1, X min 5 sama dengan min 1, X sama dengan min 1 plus 5, X-nya dapat 4. Nah, X-nya dapat 4 ini kita masukkan ke fungsi ya fx. Fx-nya adalah ya fx-nya adalah x plus 3. Jadi fx-nya ini x-nya 4 plus 3 berarti fx-nya adalah 7. Terus kita masukkan yang berikutnya ke gx. Gx itu x kuadrat min 3. Masukkan x-nya 4 kuadrat min 3. 4 kuadrat itu 16. 16 kurangi 3, 13. Jadi gx-nya ini dan fx-nya adalah 7 dan 13. Ini berarti keduanya ganjil. Kalau keduanya ganjil berarti memenuhi. Karena keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, ini keduanya ganjil berarti memenuhi. Berarti X min sama dengan 4 itu memenuhi. Jadi jawabannya semuanya memenuhi. X min 2, X min sama dengan 3, X-nya 6, X-nya 5, X-nya 4 memenuhi semua. Jadi min 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya D. Min 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Masuk ke trigonometri ya. 2 sin 2x sama dengan 1 sama dengan nilai 0 sampai 180 derajat adalah, jadi ini saya pindah. 2 sin 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2 sin 2x sama dengan 1. Berarti sin 2x sama dengan setengah. Sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Nah, ini sebagai X-nya, ini sebagai alfanya. Nah, kita pakai syarat yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti 2X sama dengan alfanya 30 derajat plus K kali 360 derajat. Ini saya bagi 2. Jadi X sama dengan 15 derajat plus K kali 180 derajat. Jadi X yang memenuhi 15 derajat. Kalau K-nya 0, 15 derajat. K-nya 1 melebihi dari 180 karena batasnya cuma 180. Berarti ini yang pertama. Yang kedua adalah ya X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. X-nya adalah 2X, 180 kurangi 30 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi 2X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini kita bagi 2. Jadi X sama dengan 75 derajat ya plus K kali 180 derajat. Kalau K-nya 0, X-nya ketemu 75. Kalau K-nya 1 lebih dari 180, jadi tidak memenuhi. Jadi dapatnya adalah 15 dan 75. Jawabannya D, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya ya. Ya, sudah di screenshot, lanjut ya. Himpunan penyelesaian dengan sin 3x plus sin x per 2 cos kuadrat x sama dengan akar 3. Nah, cara mengerjakannya, ini sin alfa tambah sin beta, ikuti rumusnya. Sin alfa tambah sin beta adalah 2 sin alfa tambah beta dibagi 2, alfa kurangi beta bagi 2. Jadi yang atas ini saya selesaikan langsung sin ya, 2 sin, saya tulis 2 sin setengah alfa tambah beta berarti 3x tambah x 4x dikali cos setengah kali 3x kurangi x berarti 2x per 2 cos kuadrat x sama dengan akar 3. Jadi ini dapatnya 2 sin 2x
Ini cos X per 2 cos kuadrat X sama dengan akar 3. Nah, ini 2 saya coret. Cos kuadratnya ini coret dengan ini tinggal cos X aja. Ya, jadi sin 2X per cos X sama dengan akar 3. Sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Sin 2X itu 2 sin X cos X. Per cos X sama dengan akar 3. Ya, ini saya coret. Berarti duanya pindah ke kanan, jadi sin X sama dengan setengah akar 3. Sin yang nilainya setengah akar 3 adalah lanjutnya berarti sin X sama dengan sin 60 derajat. Nah, ini karena variabelnya X langsung saja, ya, sin 60 ya. Jadi gini, Bapak tidak nulis seperti ini, ya. Karena ini variabel X-nya langsung aja. Intinya setengah akar 3 ini nanti jadi 60 derajat. Nah, sin yang nilainya setengah akar 3 itu kuadran. Berapa yang positif? Karena setengah akar 3 kan positif ya. Sin yang nilainya positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2. Ini langsung tidak pakai aturan rumus trigonometri, nggak apa-apa. Karena bisa langsung, karena ini pakai sinnya X. Jadi ini 60 derajat kuadran 1, kuadran 2-nya adalah 180 derajat min alfa. Alfanya 60, berarti 120 derajat. Jadi yang memenuhi adalah 60 derajat dan 120 derajat. Ya, 60 derajat itu berapa? Pi per 3. Kemudian 120 derajat itu berapa? Ya, 4/3 pi. Bukan 4/3 ya. 2/3. Jadi pi per 3, 2/3 pi. Jawabannya C, screenshot dulu. Khusus yang ini bisa langsung karena X-nya tunggal. Kalau 2X itu pakai rumus yang seperti atas. Silahkan di screenshot dulu. Kalau udah screenshot, Bapak lanjut soal berikutnya. Diketahui persamaan trigonometri 2 sin X min sin kuadrat X sama dengan 0, batasnya 0 sampai 360, nilai X yang memenuhi adalah, ini yang kuadrat saya taruh di depan, min sin kuadrat X plus sin X plus 2 sama dengan 0. Biar mudah saya faktorkan, ini saya bagi min 1, jadi sin kuadrat X min sin X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti ini sin X, ini sin X. Ya. Kemudian ini 2, ini 1. Ya. Ini min, ini plus. Ya, berarti dapatnya sin X sama dengan 2, sama sin X dapatnya min 1. Sekarang saya tanya, sin yang nilainya 2 ada nggak? Nilai sin itu maksimum 1, minimum min 1, nggak ada 2. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, sin nilainya 1, ya, sin nilainya 1 itu sin 90. Ya, sin 90. Ya, ini langsung aja boleh ya, karena cuma sin X saja langsung. Sin yang nilainya min 1 itu hanya di 270 derajat. Jawabannya C, hanya 1 aja. Sin X yang nilainya min 1 hanya di 270 derajat. Silahkan screenshot dulu jawaban ini. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Udah ya, lanjut ya. Nilai sin 50 tambah sin 70, cos 50 tambah cos 70. Biar mudah, ini yang besar saya taruh di depan. Ini saya ubah aja jadi gini. Sin 70 tambah sin 50. Biar mudah menghitungnya. Kan boleh ditukar posisi aja.
cos 70 derajat plus cos 50 derajat. Terus gunakan rumus yang ini. Sin alfa tambah beta sama dengan 2 sin alfa tambah beta bagi 2, cos alfa kurangi beta bagi 2. Cos alfa tambah cos beta adalah 2 cos jumlah bagi 2, cos selisih bagi 2. Langsung ya yang atas. 2 cos setengah alfa tambah beta 70 tambah 50 berarti 120 derajat. Kemudian sin ya, sin tambah sin 2 sin setengah jumlahnya 70 tambah 50 berarti kali 120 derajat ditambah kali cos selisih setengah 70 kurangi 50 berarti 20 derajat per ya 2 cos setengah jumlah kali 120 cos setengah selisih 20 derajat. Yang atas sama bawah ini sama, boleh saya coret. Ini 2 saya coret. Berarti sin 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah. Setengahnya saya coret, berarti tinggal akar 3. Jawabannya D, screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut. Tangan 75 min tangan 15. Ini saya pecah ya. Tangan 75 derajat min tangan 15 derajat. Yang 75 ini saya pecah. Jadi tangan 45 tambah 30 derajat. Dikurangi tangan 15 itu berarti tangan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Gunakan rumus tangan ini. Yang jumlah seperti ini, yang negatif seperti ini. Jadi ini saya pecah. Jadi ini tangan 45 ditambah tangan 30 derajat per 1 min tangan 45 kali tangan 30 derajat min. Ini saya kurung aja karena satu paket. Tangan ini min ya, sorry. Ini rumusnya ini min. Ini min. Tangan 45 derajat min tangan 30 derajat per 1 plus tangan 45 derajat tangan 30 derajat. Tangan 45 itu 1. Ya, 1 tangan 30 itu berarti si 30 seperakar 3 per 1 min tangan 45 itu 1 kali seperakar 3 min kurung 1 min seperakar 3 per ya 1 plus 1 kali seperakar 3. Ya, jadi ini saya samakan penyebutnya akar 3 semua. Akar 3 berarti ini 1, ini jadinya akar 3 plus 1 per sini bawahnya juga saya buat akar 3. Ini akar 3 min 1 min kurung. Ini saya buat akar 3. Ini akar 3 min 1 per ini akar 3
Ini akar 3 plus 1. Jadinya ini ya panjang banget nih. Saya geser aja. Jadinya sama dengan akar 3 plus 1 per akar 3 dikali dibalik akar 3 per akar 3 min 1 dikurang. Ini akar 3 min 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 plus 1. Dicoret. Jadinya adalah akar 3 plus 1 per akar 3 min 1 min ini coret. Jadi akar 3 min 1 per akar 3 plus 1. Nah, cara ngerjainnya ini gimana nih? Dirasionalkan ya. Dirasionalkan. Jadi masing-masing dirasionalkan. Akar 3 plus 1 per akar 3 min 1 dirasionalkan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Ya, min akar 3 min 1 per akar 3 plus 1 kalikan akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Ini dapatnya ini 3 kurangi 1 min ini sama 3 kurangi 1. Yang ini 3 plus akar 3 plus akar 3 plus 1. Ini 3 min akar 3 min akar 3 plus 1. Ya, berarti ini 4 plus 2 akar 3 per 2 min. Ini 4 plus 4 min 2 akar 3 per 2. Ini saya gabung jadi 1, semua 2. Jadi 4 plus 2 akar 3. Ini kali ini. Min 4 plus 2 akar 3. Sehingga diperoleh. Ya, jadinya adalah ini habis. Jadinya adalah 4 akar 3 per 2. Jadi 2 akar 3. Cobanya di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut lagi soal berikutnya. Sin alfa 8/17 cos beta 35 dengan alfa sudut tumpul B sudut lancip. Tumpul itu kuadran 2. Tumpul kelancip itu kuadran 1. Kita lihat yang nilai sin alfanya dulu. Sin alfa 8/17. Sin itu depan per miring. Kalau kita buat segitiga, ya. Segitiga ini alfanya, depannya 8, miringnya 17. Berarti ini akar 17 kuadrat kurangi 8 kuadrat. Berarti sini berapa ini? 289. 289 dikurangi 64. Berarti 15. Triple Pitagoras ya, 15. Berarti cos alfanya samping per miring. Sampingnya adalah 15, miringnya 17. Karena ini kuadran 2, nilai cos negatif. Jadi cos alfanya adalah negatif 15/17. Alasannya sudut tumpul. Kuadran 2. Ya, kuadran 2 negatif sudut tumpul. Sekarang berikutnya cos beta nilainya 3/5. Cos itu samping per miring. Kita buat segitiganya. Ini beta, sampingnya 3, miringnya 5. Berarti ini triple Pitagoras 4. Karena ini kuadran 1, betanya jadi semua positif. Berarti sin betanya ya depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Berarti sin betanya adalah 4/5.
Ya, sin ketemu, cos ketemu, ini juga udah, ini udah. Pertanyaannya adalah cos alfa kurangi beta. Cos alfa kurangi beta itu rumusnya adalah cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Cos plus sin. Ya. Cos alfa nilainya adalah min 15/17. Cos beta 3/5 ditambah sin alfa 8/17 kali sin beta 4/15. 4/5. Jadi ini min 45/35 ditambah 32/85. Jadi ini min 13/85. Jawabannya B, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, udah ya, lanjut ya. Nah, nilai dari limit X mendekati 0, X tangan X per 1 min cos kuadrat 2X ini masuk kelas 3 semester 1. Nah, ingat ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan 1. Berarti sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Itu ya. Berarti kalau 1 min cos kuadrat 2X, jadi ini limit X mendekati 0, X tangen X per 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Berarti kalau 1 min cos kuadrat 2X, berarti ini sin kuadrat 2X. Kalau sudah limit seperti ini, udah bentuk dalam sin sama tangan, hilangkan aja sin dan tangan. Tinggal X kali X dibagi 2X, ini ada kuadratnya. Dikuadratin. Jadi X kuadrat per 4X kuadrat. X kuadratnya coret, jadi dapatnya 1/4. Dapatnya 1/4D. Screenshot dulu. Kalau limit X mendekati 0 itu usahakan dalam bentuk sin sama tangan ya. Jadi screenshot. Kita lanjut lagi soal berikutnya. 1 min cos 4X per. Ini waktunya kurang dari 1 menit, nanti gabung kembali ya. 1 min cos 4X per 2X min cos X. Itu cara mengerjakannya bagaimana? Ya. Nah, 1 min cos 4X. Ini cos 2X min cos X pakai rumus ini ya. Cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin alfa plus beta per 2 sin alfa min beta per 2. Ini pakai ini yang bawah. Jadi yang atas biar